Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Asgar Muhammad dengan NIM 2120220111. Saya dari Prodi Manajemen kelas K1 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pembimbing Bapak Hasanal Mulkan SH MH. Saya akan menjelaskan ringkasan materi bab 1 identitas dan integritas. A. Pendahuluan. Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Manusia sebagai individu akan senantiasa membutuhkan individu lain dan selanjutnya hidup secara berkelompok. Aristoteles, seorang filsuf Yunani, mengatakan manusia adalah zoon politikon, yang artinya manusia adalah makhluk yang berkelompok. Persekutuan hidup manusia dimulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga. Selanjutnya mereka membentuk kelompok lebih besar lagi seperti suku, masyarakat, dan bangsa. Bangsa memiliki ciri khas sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri khas merupakan identitas dari bangsa yang bersangkutan, identitas-identitas yang disepakati dan diterima oleh bersangkut bangsa menjadi identitas nasional. B. Bangsa dan identitas. Identitas pada umumnya melekat pada identitas yang sifatnya individual. Misalnya, secara pribadi dapat diketahui dari identitas nama dan ciri fisik lainnya. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang secara harfiah berarti jati diri. Ciri-ciri tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakan dengan yang lain. Maka identitas berlaku pada suatu kelompok manusia. Bangsa adalah bentuk persekutuan atau hidup berkelompok. Manusia juga memiliki identitas yang tidak dibedakan dengan bangsa lain. Pertama, pengertian bangsa. Istilah bangsa dalam bahasa Inggris disebut nations, atau nations berasal dari kata natio, Latin, yang berarti lahir. Nation dapat berarti suatu kelahiran, suatu keturunan, suatu suku bangsa yang memiliki kebersamaan keturunan, orang-orang yang sama keturunan. Kata bangsa sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, wangsa, yang berarti orang-orang yang satu keturunan atau satu trah Jawa secara etimologis. Bangsa berasal dari kata wangsa, yang artinya orang-orang yang berasal dari satu keturunan. Istilah nations Inggris maupun wangsa Sanskerta memiliki kesamaan makna. Berdasarkan hal ini disimpulkan, bangsa menunjukkan pada persekutuan hidup dari orang-orang atau kelompok manusia yang memiliki kesamaan faktor kesamaan keturunan. Dikritik oleh Hans Cohen pada tahun 1984 sebagai faktor-faktor yang bersifat hakiki untuk menentukan ada tidaknya untuk merumuskan bangsa. Menurutnya menentukan ada tidaknya untuk merumuskan bangsa. Menurutnya meskipun faktor-faktor objektif itu penting, namun unsur yang terpenting itu adalah kemauan bersama yang hidup nyata. Bangsa memiliki dua pengertian. Badri Yatim 1999, yaitu bangsa dalam pengertian sosiologi antropologis dan bangsa dalam pengertian politis. Bangsa menurut arti sosiologis antropologis. Bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut sesama satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Jadi mereka menjadi satu bangsa karena disatukan oleh kesamaan ras, budaya, keyakinan, bahasa, dan sebagainya. Kata demikian disebut ikatan primordial. Dalam satu negara dapat terdiri dari beberapa bangsa. Misalnya Amerika Serikat terdiri dari bangsa negara seperti WAP, White Anglo-Saxon, Protestant, Negro African Amerika, bangsa Indian, Native American, Cina, Yahudi, dan lainnya, yang dahulunya merupakan kaum pendatang. Bangsa Indonesia terdiri dari beberapa ras budaya yang tersebar dari Aceh sampai Irian Jaya seperti Batak, Minangkabau, Sunda, Dayak, Banjar, dan lainnya. B. Bangsa menurut arti politis. Bangsa dalam pengertian politis adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi. Keluar dan ke dalam mereka diikat oleh
suatu kekuasaan politik, yakni negara. Jadi bangsa dalam arti politis adalah bangsa yang sudah bernegara. Bangsa itu mengakui serta tunduk pada kekuatan dari negara yang tertinggi. Dengan adanya perkembangan bangsa dalam arti politis ini, maka bangsa dalam arti sosiologis antropologis sekarang ini lebih dikenal dengan istilah etnik atau suku, suku bangsa atau paru bangsa. Ini untuk membedakan dengan istilah bangsa yang sudah berada yang arti politik. 2. Cultural unity dan political unity. Dengan pemahaman yang kurang lebih sama, A.T. Soegito pada tahun 2004 dengan mengutip pendapat Jacobson dan Lippmann mengatakan bangsa memiliki dua arti, yaitu bangsa dalam pengertian politik kenegaraan, political unity. Pertama, bangsa adalah suatu cultural unity. Cultural unity terjadi karena suatu masyarakat sebagai persekutuan hidup itu mereka satu kesatuan dalam ras, religi, bangsa, sejarah, dan adat istiadat. Kedua, bangsa dalam arti politik kenegaraan adalah suatu political unity. Cultural unity adalah bangsa dalam pengertian antropologi, sosiologi, sedangkan politik unity adalah bangsa dalam pengertian politik kenegaraan. Cultural unity sudah menyebar di banyak negara. Hal ini disebabkan oleh adanya migrasi akulturas. 3. Proses pembentukan bangsa-bangsa. Secara umum dikenal adanya dua proses pembentukan bangsa negara, yaitu model ortodoks dan model mutakhir. Ramlan Surbakti pada tahun 1999. Pertama, model ortodoks. Bermula adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk satu negara tersendiri. Contoh, bangsa Yahudi berusaha mendirikan bangsa Israel untuk satu bangsa Yahudi. Kedua, model mutakhir, yang berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku, bangsa, dan ras. Contoh adalah kemunculan negara Amerika Serikat pada tahun 1776. 4. Identitas kultural dan identitas nasional. Sejalan dengan perbedaan konsep bangsa di atas, kita bisa membedakan dua bentuk identitas, yakni identitas kultural unity atau identitas kesukubangsaan, dan identitas nasional atau identity political unity. A. Identitas cultural unity atau identitas kesukubangsaan. Cultural unity merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan atau bangsa dalam arti sosiologis antropologis. Cultural unity disatukan oleh adanya kesamaan dalam ras, suku, agama, adat istiadat, dan keturunan, darah, dan daerah asal homeland. Unsur-unsur ini menjadi identitas kelompok bangsa yang bersangkutan sehingga bisa dibedakan dengan bangsa lain. B. Identitas political unity atau identitas kebangsaan. Political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa negara kesamaan primordial dapat saja menciptakan bangsa tersebut untuk bernegara. Negara baru perlu menciptakan identitas yang baru pula untuk bangsanya. Identitas itu disebut identitas kebangsaan atau identitas nasional. Di negara heterogen atau negara yang proses pembentukannya model mutakhir, sesungguhnya bangsa di negara itu memiliki loyalitas ganda. C. Identitas nasional Indonesia. Telah ditemukan sebelumnya, identitas nasional dapat disamakan dengan identitas kebangsaan. Ia menjadi identitas bersama karena merupakan kesepakatan bangsa-bangsa yang ada dalam negara. Faktor pembentukan identitas bersama. Proses pembentukan bangsa negara membutuhkan identitas-identitas untuk menyatukan masyarakat bangsa yang bersangkutan. Ia akan menjadi identitas nasionalnya. Yang pertama primordial, yang kedua sakral, yang ketiga tokoh, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika, yang kelima sejarah, yang keenam perkembangan ekonomi, yang ketujuh kelembagaan. Identitas nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia menunjukkan pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu dan perjuangan panjang di antara warga bangsa negara yang bersangkutan.
Setelah bangsa Indonesia merdeka, maka mulai dibentuk dan disepakati apa-apa yang dapat menjadi identitas nasional Indonesia. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi atau hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang 1945. Yang kedelapan, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Yang kesepuluh, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. 3. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas memiliki keunikan bila dibandingkan dengan sejumlah identitas lainnya. Pancasila bukan sekedar identitas dalam wujud lembaga yang sifat fisik, namun ia lebih pada watak dan perilaku manusia Indonesia. Apabila identitas dapat disejajarkan dengan istilah jati diri, maka pemikiran bahwa Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia diakui oleh banyak ahli. Sastra Teja pada tahun 2007 menyatakan bahwa Pancasila dapat menjadi dasar dalam membangun identitas nasional, yakni pertama, angkatan kolektif yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Kedua, unsur sejarah. Ketiga, bahasa. Keempat, daerah. Dan kelima adalah nilai-nilai. Kellen pada tahun 2002 menyatakan, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan corak dan watak itu adalah bangsa yang religius, menghormati bangsa dan manusia lain. Menurut Hardono Hadi pada tahun 1994, Pancasila sebagai pernyataan jati diri bangsa mencakup 3 aspek, yakni Pancasila sebagai kepribadian bangsa, identitas bangsa, dan keunikan bangsa Indonesia. D. Negara Kebangsaan Indonesia. Hakikat negara kebangsaan Indonesia. Negara kita adalah negara Republik Indonesia proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, disingkat dengan RI Proklamasi. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa negara Indonesia yang didirikan ini tidak lepas dari peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Negara bangsa, nation state, dibangun, dilandasi, dan diikat oleh semangat kebangsaan atau nasionalisme. Para pendiri negara menyadari bahwa negara Indonesia yang hendak didirikan haruslah mampu berada di atas semua kelompok dan golongan yang beragam. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan ras, dengan wilayah yang tersebar di Nusantara. Gagasan perlunya membentuk satu negara, yaitu bangsa Indonesia, yang berhasil diwujudkan dalam Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda dari berbagai suku dan budaya di wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Menurut Insinyur Soekarno, yang dimaksud bangsa Indonesia adalah seluruh manusia-manusia menurut wilayahnya telah ditentukan untuk tinggal secara bersama di wilayah Nusantara, dari ujung barat Sabang sampai ujung timur Merauke. Faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia adalah adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing yang kurang lebih selama 350 tahun. Adanya keinginan bersama untuk merdeka lepas diri dari belenggu penjajahan. Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Proses pembentukan negara Indonesia. Terbentuknya negara Indonesia merupakan proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Rangkaian tahap perkembangan tersebut digambarkan sesuai dengan keempat alinea dalam pembukaan Undang-Undang 1945 secara teoretis. Perkembangan terbentuknya negara Indonesia sebagai berikut. Terbentuknya negara Indonesia tidak sekedar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk kemerdekaan dirinya.
Adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, perjuangan panjang bangsa Indonesia dan menghasilkan proklamasi. Terbentuknya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia. Sebagai suatu keinginan luhur bersama, di samping itu adalah kehendak Allah yang Maha Kuasa. Negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan, bentuk, sistem pemerintahan, undang-undang, dan dasar negara. 3. Cita-cita, tujuan, dan visi negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia selanjutnya terjabar dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, berdasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM Nasional pada tahun 2010 sampai 2014, Perpres nomor 5 tahun 2010 disebut bahwa visi pembangunan nasional tahun 2010 sampai 2014 adalah terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Selanjutnya, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM Nasional pada tahun 2010 sampai 2014, Perpres nomor 5 tahun 2010 disebutkan bahwa visi pembangunan nasional tahun 2010 sampai 2014 adalah terwujudnya pembangunan nasional tahun 2010 sampai 2014 adalah terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Integritas nasional. Pengertian integritas. Istilah integrasi nasional terdiri dari kata integrasi yang nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata integrasi mempunyai arti pembaharuan atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Berintegrasi artinya berpadu, bergabung agar menjadi kesatuan yang utuh. Kata mengintegrasi berarti membuat untuk menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah. Istilah integritas nasional mempunyai dua macam pengertian, yaitu secara politis dan secara antropologis. Dua jenis integritas. Jenis integritas memiliki 5 jenis, yaitu integritas bangsa, berintegritas wilayah, integritas nilai, integritas elit massa, integritas tingkah laku. Pengembangan integritas di Indonesia. Integritas di Indonesia dalam kajiannya tentang heterogeneitas masyarakat di Indonesia, William Liddell dalam Nazaruddin Syamsuddin 1989 mengidentifikasikan dua jenis halangan integrasi yang dihadapi negeri ini. Yang pertama adalah adanya yang disebut pembelaan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, ras, agama, dan geografis. Hambatan kedua bersifat vertikal, yakni celah perbedaan antara elit dan massa. Pembelaan secara vertikal dan horizontal dapat memicu munculnya gejala-gejala yang dapat mengancam integrasi bangsa. Pengembangan integrasi. Howard Huygens dalam Yahya Muhaimin dan Colin McAndrew pada tahun 1282 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana bangsa dapat mengembangkan integrasinya. Kelima cara tersebut adalah: yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Sunyoto Usman pada tahun 1998 menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat berintegrasi apabila memenuhi 3 hal, yakni masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus cross-cutting affiliation sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty. Masyarakat berada di atas saling ketergantungan di antara unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Membangun integrasi nasional bagi suatu negara mencakup 2 masalah pokok, yakni
bagaimana membuat rakyat mengakui dan patuh terhadap tuntutan-tuntutan negara, bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mampu mengatur perilaku politik setiap masyarakat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.